Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang nih, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Halo, kembali lagi sama Mutia di sini. Untuk yang baru bergabung pada channel ini, halo, salam kenal. Nah, kita masih melanjutkan tentang subtes etika dan tridharma perguruan tinggi ya. Kayak biasa, sebelum kita mulai, tolong siapkan dulu kertas dan alat tulis yang digunakan nanti untuk menjawab atau menuliskan opsi jawaban yang dianggap benar. Kita mulai dari soal nomor 1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 mengatur tentang A. Perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, B. Standar nasional pendidikan tinggi, C. Akreditasi program studi dan perguruan tinggi, D. Penerimaan mahasiswa baru menjadi program sarjana. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 1, ini jawaban yang mana nih? Opsi yang benar. Oke, jadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu mengatur tentang SNDikti atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ada di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Direktorat Jenderal berikut, kecuali A. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, B. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, C. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dan D. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 2 ini opsi yang mana yang dianggap tepat? Ingat ya, ada kata kecuali, berarti yang bukan. Oke, jadi yang bukan termasuk susunan organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang terdapat dalam Direktorat Jenderal itu adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan Permendikbud nomor 45 tahun 2019, pada bab 1 pasal 6, susunan organisasi Kemendikbud terdiri atas Sekretaris Jenderal, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Vokasi, Dirjen Pendidikan Tinggi, Dirjen Kebudayaan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Sehingga untuk soal nomor 2 itu opsi yang kurang tepat atau yang kecuali itu di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Prasarana pembelajaran pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 kecuali A. Lahan, B. Bahan habis pakai, C. Perpustakaan, dan D. Ruang pimpinan perguruan tinggi. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 3 opsi jawaban yang mana nih? Oke, jadi yang tidak termaktub dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu adalah bahan habis pakai. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pada bab 2 pasal 25 ayat 1 tentang standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium atau studio atau bengkel kerja atau unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk berkegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Sehingga yang tidak termasuk itu adalah bahan habis pakai atau opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kepada dosen yang menjelang pensiun, pemerintah akan memberikan penghargaan berupa tunjangan purna bakti sebesar berapa kali gaji pokok? A. 2 kali, B. 3 kali, C. 5 kali, dan D. 10 kali. Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih? Jadi, berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2009 pada pasal 20 ayat 7, pemerintah memberikan penghargaan purna bakti bagi dosen yang menjelang pensiun berupa tunjangan purna bakti sebesar 5 kali gaji pokok atau ada di opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan susunan organisasi di bawah ini. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, Direktorat Khusus dan Pelatihan,
Dan yang kelima itu Direktorat Kementerian dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Yang merupakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah opsi A 1, 2, 3, dan 5, opsi B 1, 3, 4, dan 5, opsi C 2, 3, 4, dan 5, dan opsi D 1, 2, 3, dan 5. Menurut teman-teman jawabannya di opsi yang mana nih? Oke, berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2020 pada pasal 1 nomor 13, Dirjen Pendidikan Vokasi terdiri atas Sekretariat Dirjen Pendidikan Vokasi, Direktorat Sekolah Menengah dan Kejuruan, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Khusus dan Pelatihan, dan Direktorat Kementerian dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Sehingga jawabannya itu ada di opsi B. Terima kasih telah menyimak latihan soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi tes SKB CPNS dosen. Harapan saya, semoga teman-teman bisa lulus CPNS tahun 2023 ini. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.